Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir dalam acara ini. Untuk BEMU Sukses sendiri, ini sudah. Kami merupakan anak perusahaan dari PT Merdeka Copper and Gold. Kami mempunyai beberapa tambang, beberapa proyek. Namun komitmen kita untuk satu Merdeka ya sama. Kita datang sehat, kerja giat, dan juga pulang selamat. Khusus untuk Bumi Sukses Indo, seperti sewajarnya harus kita penuhi dulu aspek-aspek legal, baik itu IUP, AMDAL, IPPKH. Kebetulan kami juga Fitnas juga di lokasi kami sendiri. Sedikit berbeda dengan lokasinya Pak Tony tadi, kami berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Membutuhkan kadang-kadang hanya 9 jam perjalanan dari Surabaya. Lokasi kami di bagian selatan, PT Kabupaten Banyuwangi. Lokasinya sendiri terdiri dari 5 pit, proses heap leach, dan pembuatan bullion seperti umumnya tambang-tambang emas. Kami agak unik dalam arti kata lokasi proyek kami ada 2 cadangan. Saat ini cadangan yang kami sedang proses adalah oxide. Jadi ini yang bahan-bahan yang mengandung emas, perak, sedikit ada tembaganya, namun ini adalah yang di bagian permukaan. Kami saat ini sedang melakukan eksplorasi terhadap cadangan tembaga porphyry yang ada di bawah oxide. Jadi mudah-mudahan eksplorasi tersebut akan sukses dan insya Allah 30 tahun ke depan kami masih bisa hadir di Kabupaten Banyuwangi. Di sini pada umumnya kami ya seperti tambang-tambang lainnya menerapkan KOP yang sewajarnya dilakukan, itu mencakup keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan kerja, dan juga SMKP secara menyeluruh. Alhamdulillah sistem yang kita terapkan cukup berhasil, walaupun tetap saja ya ada yang harus kita perbaiki. Sebelum Maret tahun ini kita sudah mendekati hampir 20 juta jam man hours LTI free. Disayangkan kita mendapatkan sebuah LTI. Memang sistem bisa mengurangi namun tidak mentiadakan adanya kejadian. Namun dengan adanya sistem kita bisa lebih cepat memulihkan apa yang setelah kejadian. Kita jelas bisa dengan sistem kita belajar dengan apa kesalahan yang terjadi dan kita perbaiki, dan tujuannya saya rasa sama untuk semua tambang, bagaimana caranya untuk tidak mengulangi kejadian tersebut. Jadi alhamdulillah setelah kejadian tersebut kembali kita memperkencang sistem-sistem kami dan alhamdulillah sudah mau 3,4 juta jam sampai dengan September ini. Saat ini kita manpower-nya kurang lebih 2.200 orang, itu mencakup BSI yang sebagai owner operator, namun juga banyak kontraktor yang seperti tambang pada umumnya yang mendukung operasi pertambangannya. Di sini yang saya sampaikan adalah workflow secara umum apa yang kita lakukan. Mohon maaf, sebentar saya coba cek ke bawah. Oh ya, itu dia. Sebentar saya ke slide berikutnya dulu. Ini adalah tambang kami, sangat dekat dengan laut. Kita mempunyai 5 pit. Saat ini yang aktif adalah pit A, lokasi paling barat. Ada 2 pit yang sudah kita timbun kembali, kita isi dengan waste, dan kita juga sudah melakukan banyak rehabilitasi di lokasi waste dump maupun start daerah tambang sendiri. Jadi ini lokasi kondisi pit saat ini di mana kita mendapatkan mineral oxide tersebut. Dari daerah tambang yang kita lakukan seperti tambang emas mineral lainnya, ada penggilingan awal. Di sini kita ada 2 sirkuit, kita istilahkan OPP, Ore Processing Plant 1 dan 2.
Kita unik dalam arti kata kita melakukan heap leaching. Jadi setelah batuan itu kita hancurkan, kita campur dengan semen dan kita membuat jadi aglomerat. Aglomerat tersebut kita timbun di lokasi heap leach yang permanen. Jadi tidak kita pindahkan, dia statis dan akan terus bertambah sampai dengan air tambang. Leachate pada dasarnya adalah penyiraman tumpukan dengan reagen. Kita siram dari atas dan kita kumpul air yang melewati seluruh heap leach dan tembus di bagian bawah. Cairan tersebut sudah kaya akan emas dan juga perak. Kita alirkan ke pabrik dan seperti tambang emas lainnya itu akan diproses menggunakan CIL, karbon, dan akhirnya kita akan menghasilkan sebuah bullion yang kita kirim ke aneka tambang untuk dipurifikasi. Terkait KP dan produksi, saat ini kita untuk aktivitasnya kurang lebih untuk tahun 2020, untuk dari daerah tambangnya kita mining rate-nya kurang lebih 750 kiloton per bulan. Itu untuk ore-nya, untuk waste-nya kurang lebih 650 kiloton per bulan. 750 yang kita tambang, yang mengandung mineral, yang kita proses ada kurang lebih 50 kita tempatkan di stockpile. Sisanya 700 kita olah. Kita olah melalui OPP dan kurang lebih 700 lah kiloton per bulan yang kita tempatkan ke heap leach. Jadi di sini kaitannya dengan KP dan produksi, apa sih yang kita coba lakukan untuk memastikan operating rate, production rate yang tadi saya sampaikan itu bisa dijalani dan bisa konsisten dengan angka-angka tersebut. Lokasi kami agak unik, dalam arti kata seringkali ada kabut. Jadi bagaimana kita menjalankannya di daerah pabrik, di daerah tambang, percaya atau tidak kita menggunakan istilahnya flash delayed solar power. Tiang-tiang tersebut ada solar cell-nya di atas, malam hari otomatis lampu dalam tiang-tiang tersebut nyala. Ini sangat membantu para operator di daerah tambang untuk mengetahui di mana sih jalur kerjanya. Mungkin untuk hari-hari biasa, untuk di night shift membantu, namun yang sangat membantu saat kita ada kabut. Jadi lokasi tambang kami, ya tadi untuk bulan-bulan tertentu akan terselimuti oleh kabut, otomatis kecepatan kendaraan itu kita kurangi, namun dengan bantuan D-Liner tadi sangat amat membantu para operator mengetahui di mana sih letak jalannya, sehingga kita bisa juga optimalkan kecepatan dengan keselamatan. Kita juga agak unik, pada umumnya kendaraan-kendaraan tambang mempunyai rotari dan juga bendera. Di lokasi kami, untuk semua kendaraan yang harus masuk daerah tambang, itu ditambah dengan aksesoris tambahan. Aksesorisnya adalah lampu sorot, high beam, yang kita pasang di atas kendaraan, namun yang kita pasang adalah yang warna orange, warna kuning. Jadi kembali tujuannya adalah saat kabut, lampu-lampu tersebut bisa kita gunakan. Lampu kuning jauh lebih bagus dibanding lampu putih, tidak terlalu mantul saat kabut. Jadi kembali LV pun juga otomatis harus kita kurangi aktivitasnya saat kabut. Namun bagi yang beroperasi, para supervisor di daerah tambang bisa bergerak dengan lebih aman dengan adanya lampu tersebut. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan di daerah tambang selain penyemprotan air ya, yang seharusnya dilakukan di semua tambang. Namun penambahan tiang-tiang dengan lampu, pemasangan istilahnya tuh dingo eyes dan juga lampu-lampu sorot, itu semua sangat membantu untuk memastikan kita selamat, kita aman, namun produksi yang tadi saya sampaikan masih bisa terkejar. Kita bekerja 24 jam, 2 shift, dan salah satu hal lagi yang juga kita gunakan untuk memastikan produksi bisa berjalan adalah sistem fatigue. Rekan-rekan yang di dalam unit, di sini saya ada 2 gambar yang sebelah kiri, gambar dalam haul truck, ini juga dalam istilahnya Iveco atau Scania yang kita gunakan untuk mengirim aglomerasi. Kedua unit tersebut kita pasang dengan fatigue kamera. Jadi kembali kita pastikan
karyawan-karyawan kita itu bisa bekerja dengan baik, dan kita memantau bagaimana kondisi kesehatan mereka. Yang dilihat cukup menarik. 4 menit lagi, kita lihat dari operatornya bagaimana kondisi, apakah terlihat oleh kamera, bagaimana matanya, apakah menguap, apakah merokok, ataupun bagaimana, itu semua bisa dikasih alert baik mau di kendaraannya. Kita juga punya control center yang juga menerima alert tersebut dari kendaraan, dan ini juga sudah pasti kita sampaikan kepada supervisor di lapangan untuk memastikan karyawan itu memang kondisi sehat dan tidak capai. Untuk memastikan produksi juga, bila operator tersebut memang lelah, perlu diganti, kita ada sistem hot seat change. Jadi di sini tempat parkir kendaraan, di mana ada kendaraan yang perlu mengganti operator, kebetulan kita untuk siap shift itu kurang lebih ada 2 operator serap. Notabene seperti pit stop aja, mereka masuk ke dalam lokasi parkiran tersebut, keluar, dan dengan cepat, dengan mudah karyawan operator pengganti bisa masuk. Ini mengefisienkan waktu yang tersedia, mungkin cuma berapa menit, namun kalau memang terjadi cukup sering, cukup banyak waktu yang bisa di saving. Jadi ini hal yang satu, untuk memastikan karyawan itu tidak harus naik turun dari unitnya, namun tinggal nyebrang aja dari unit bagian atas langsung masuk ke dalam hot seat changer-nya ini. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan untuk memaksimalkan waktu atau meminimalkan waktu dan memastikan produksi. Untuk keselamatan pertambangan juga kembali, bagaimana di daerah OPP kita bisa memastikan mereka efisien, cepat, dengan aneka ragam sistem keselamatan untuk di jalan. Di sini adalah OPP 1 dan OPP 2, di mana batuan digerus, dan kita prioritaskan truk-truk yang mengangkut, mereka mempunyai prioritas terhadap jalan. Kendaraan kecil, kendaraan lainnya harus menunggu mereka lewat. Jadi kembali, kita menggunakan sistem traffic management yang baik untuk memastikan memang truk-truk yang ada mempunyai jalur, dan kendaraan-kendaraan lainnya harus menunggu mereka. Pengecualiannya seperti tambang umumnya, ya mungkin ambulans dan juga handak, mereka mungkin hanya 2 kendaraan tersebut yang punya prioritas. Kendaraan lainnya, termasuk KTT, harus juga nunggu dan ngasih jalan terhadap haul truck, masukkannya untuk terisi oleh aglomerat. Jadi ini hal-hal yang keselamatan pertambangan kita lakukan untuk mengejar tadi target-target produksi yang kita pasang. Baik, 3 menit lagi, Pak Ismet. Terima kasih, Pak. Untuk lain tempat, kita juga untuk memastikan ada daerah-daerah tambang yang agak-agak menyulitkan. Kita sempat waktu itu menggunakan radar, dan kedepannya, di mana di pit yang tersisa ada lereng-lereng yang kurang bagus, maka kita akan menerapkan lagi radar untuk memastikan kendaraan yang lalu lalang itu bisa bekerja dengan baik dan nggak perlu terlalu memikirkan bagaimana keselamatannya, karena kita selalu pantau bagaimana kondisi lereng-lereng di daerah tambang. Untuk daerah tambang secara umum itu yang kita lakukan, karena ini COVID, ya kita sampaikan aja apa sih yang kita lakukan saat ini. Komitmen untuk seluruh tambang seperti komitmen safety pada umumnya. Di sini mungkin sama dengan tempat-tempat lain, kita juga untuk di daerah mess hall kita hanya 1 orang per bangku dan semuanya mengarah ke tempat yang sama sehingga tidak terlalu banyak bercampur dengan karyawan lainnya. Kita di semua kendaraan kita pasang tempat cuci tangan. Waktu itu kita agak kerepotan mendapatkan hand sanitizer, jauh lebih mudah, kita sediakan air dan juga sabun di setiap kendaraan. Di sini kita masih melakukan sholat Jumat, dan setiap yang mau masuk untuk ikut sholat Jumat itu mereka juga kita testing. Sebenarnya sih suhu itu kita tes di setiap pagi sebelum bekerja, namun untuk sholat Jumat bisa aja ada rekan kita yang shift malam yang mau ikut sholat, maka kita terapkan sebuah testing terhadap semuanya. Mungkin itu aja. Masih ada lagi ternyata. Sekedar info aja, kita juga sempat menyumbang sebuah alat PCR ke Kabupaten Banyuwangi. Ini sangat membantu
waktu sudah habis. Ini sangat membantu dengan kabupaten, namun kita pun juga terbantu dengan adanya alat di lokasi kabupaten kami. Itu aja, terima kasih Pak.